Pemirsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menjadi salah satu narasumber utama dalam Rakernis Puslitbang Polri tahun anggaran 2025. Materi manajemen kehumasan Polri yang menekankan prinsip komunikasi publik berbasis riset dan implementasi Perkap nomor 6 tahun 2023 disampaikan pada Rabu 11 Juni 2025 bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Mengusung tema penguatan Puslitbang Polri dalam membangun ekosistem riset terpadu yang presisi dan adaptif guna mendukung Astacita, Rakernis ini dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan diikuti sebanyak 165 peserta, meliputi 129 personel Puslitbang Polri dan 36 perwakilan Kabid Humas, Karorena, dan Karo SDM Polda jajaran yang tergabung secara daring. Rakernis Puslitbang Polri yang digelar selama 3 hari, dimulai tanggal 10 hingga 12 Juni 2025, menghadirkan berbagai narasumber, baik internal maupun eksternal, seperti SSDM Polri, Stamarena Kapolri, pejabat utama di Humas Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga akademisi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini. Dalam paparannya ia menerangkan anggota Polri mengemban fungsi kehumasan dengan memperhatikan komunikasi dan akuntabilitas publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan perannya. Semua anggota Polri mengemban fungsi kehumasan. Aparatur, pegawai pada kepolisian semuanya mengemban fungsi kehumasan. Di mana ini? Nah, nanti saya akan mengulik dengan sedikit pendekatan teori interaksionalisme simbolik dan konstruksi sosial sebagai realitas baru. Pasal 3-nya, bagaimana cara mensosialisasikan? Ada 2 hal. Yang pertama, kita akan melakukan sosialisasi ya dengan cara menjadikan era new normal. Sebagai pejabat publik, ada akuntabilitas publik, dia harus bisa melakukan komunikasi publik. Jangan sampai nanti seorang kasatwil atau kasatker mengatakan bahwa saya tidak jago bicara, saya takut bicara, saya tidak bisa bicara. Tetapi di situ ada akuntabilitas yang harus bisa dilakukan. Tapi secara umum, paling tidak secara umum, sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan perannya. Nah, secara teori interaksionisme simbolik ini, setiap manusia ini memaknai sesuatu dengan kebutuhan dari pengalaman dan wawasannya. Kemudian dia melakukan interaksional, dapat suatu makna ini dimodifikasi. Kira-kira apa dari makna ini dan modifikasi di sini nanti akan larinya ke konstruksi sosial. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga menyampaikan perkembangan media yang semakin pesat mengharuskan Polri untuk memperhatikan 5 proses dan strategi komunikasi, yaitu komunikator, konten, kanal, komunikan, dan efek. Dengan pendekatan agenda setting, framing, dan konvergensi media, Polri diharapkan mampu menjawab ekspektasi publik secara lebih terukur dan transparan. Proses dan strategi komunikasi ada 5 hal tahap. Komunikator, konten, kanal, komunikan, dan efek. Sebenarnya kita yang melupakan adalah efek. Kalau kita udah ngomong, kan yang penting saya udah ngomong. Yang penting saya sudah sampaikan pesannya, tapi kita tidak memonitor efeknya apa. Jadi efek itu harusnya perencanaan, nanti ada melalui teori agenda setting. Kita di awal tuh tujuannya apa? Paling tidak positif lah ukurannya. Di ukuran media itu positif, netral, negatif ya positif lah. Kalau negatifnya masih banyak netral, berarti orang masih gampang bias. Kita harus evaluasi lagi pertama, komunikatornya tepat nggak? Berintegritas tidak? Kapabilitas tidak? Kompetensi tidak? Itu bisa dievaluasi, diukur. Kemudian konten, isi, berkualitas nggak isinya, sesuai nggak dengan harapan, menjawab tidak persoalan itu. Kemudian kita lihat kanalnya, antara saluran IG dengan TikTok komunikasinya akan berbeda. Mungkin TikTok dengan sedikit musik dan joget-joget, IG tidak mungkin seperti itu, FB lain lagi. Untuk baby boomers beda lagi, teks dulu baru gambarnya mana. Sebaliknya era kekinian IG ya gambarnya dulu baru captionnya apa. Dalam sesi ini juga ditekankan pengimplementasian Perkap nomor 6 tahun 2023 yang dimaknai dalam 3 poin secara garis besar. Pertama,
fungsi kehumasan sebagai simbol dan identitas sosial. Kedua, proses interaksional dalam pembentukan makna baru. Ketiga, konstruksi makna publik dan representasi institusional. Diharapkan, 3 garis besar pemaknaan ini dapat mendorong Polri untuk lebih humanis, transparan, dan responsif. Terselenggaranya rapat kerja teknis Puslitbang Polri tahun anggaran 2025 menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan Litbang Polri yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan transformasi komunikasi publik Polri presisi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Sugeng Priyatno, Polri TV.